Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil materi kami, yaitu pengamanan arsip elektronik menggunakan public key infrastruktur. Dan nama kelompok kami itu yang pertama ada Mutmainnah, yang kedua Novianti Dewi, saya sendiri, dan yang ketiga ada Reni Lempanti Boyong. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu arsip. Arsip menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 yang dimaksud dengan arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara, badan-badan pemerintahan atau swasta dan atau perorangan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kehidupan kebangsaan. Sesuai dengan pengertian di atas, jadi arsip adalah informasi dari suatu aktivitas atau kejadian yang tersimpan dalam suatu media, baik dalam kertas, video, kaset, maupun media elektronik, yang berlangsung di dalam suatu lembaga, instansi, atau perorangan, baik dalam keadaan tunggal maupun jamak. Next. Nah, berdasarkan media penyimpanannya, arsip dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, arsip berbasis kertas. Arsip ini berupa teks, gambar, atau numerik yang tertuang di atas kertas. Nah, yang kedua, arsip pandang dengar atau audio visual, merupakan arsip yang dapat dilihat dan didengar, contohnya seperti kaset atau pita video. Yang ketiga, ada arsip kartografik arsitektural. Arsip yang berbasis kertas tetapi isinya memuat gambar, grafik, peta, market, atau gambar arsitek lainnya. Karena bentuknya yang khas, maka dibedakan dari arsip berbasis kertas pada umumnya. Dan yang terakhir ada arsip elektronik. Arsip yang dihasilkan oleh teknologi informasi khususnya di bidang komputer. Next. Kemudian ada berdasarkan fungsinya, arsip dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu ada arsip dinamis dan arsip statis. Nah, arsip dinamis dibagi menjadi 2, yaitu arsip dinamis aktif dan arsip dinamis inaktif. Arsip dinamis aktif yaitu arsip yang masing-masing digunakan secara langsung dalam penyelesaian suatu kegiatan. Dengan demikian, arsip aktif ini juga merupakan berkas kerja. Nah, arsip dinamis inaktif yaitu arsip yang sudah tidak digunakan secara langsung dalam penyelesaian kegiatan. Karena kegiatan sudah selesai tetapi sewaktu-waktu masih diperlukan sehingga perlu disimpan. Kemudian arsip statis. Arsip statis yaitu arsip yang sudah tidak lagi digunakan dalam kegiatan oleh penciptaannya, tetapi mempunyai nilai tertentu sehingga pantas untuk dilestarikan untuk kepentingan umum, sejarah, atau sebagai bahan bukti dan pertanggungjawaban nasional. Oke, next akan dibacakan oleh Mutmainnah. Kemudian beberapa tahap proses terjadinya arsip ada 5 tahap, yaitu yang pertama tahap penciptaan dan penerimaan, di mana arsip dinamis dimulai dari penciptaan atau penerimaan dokumen. Yang kedua tahap distribusi, yang di mana tahap distribusi penyebaran arsip kepada semua pihak yang berkepentingan. Yang ketiga tahap penggunaan, yaitu penggunaan untuk kepentingan tertentu sesuai maksud dan tujuan penciptaannya arsip. Keempat, tahap pemeliharaan, yaitu arsip aktif yang sudah mengalami penurunan fungsinya menjadi inaktif, tetapi harus dipelihara karena menjadi sumber informasi, sumber data, dan sebagai bukti penanggung-jawaban. Yang kelima, tahap pemusnahan, yaitu arsip dinamis inaktif yang sudah habis masa simpan dan tidak mempunyai nilai khusus dianggap permanen dapat dimusnahkan. Selanjutnya, kriptografi kunci publik.
Kriptografi kunci publik adalah sistem kriptografi yang menggunakan kunci yang berbeda untuk enkripsi dan deskripsi. Berarti ada dua kunci di sini yang disebut kunci publik untuk kunci enkripsi dan kunci privat untuk kunci deskripsi. Pada kriptografis, kunci publik yang digunakan untuk mengenkripsi dapat disebarluaskan secara umum kepada pihak yang perlu berkomunikasi, sedangkan kunci privat harus dijaga kerahasiaannya oleh pihak yang dimilikinya. Selanjutnya, public key infrastruktur. Public key infrastruktur yang selanjutnya akan disingkat PKI adalah infrastruktur security yang diimplementasikan menggunakan konsep dan teknik kriptografi kunci publik. PKI merupakan infrastruktur keamanan yang memungkinkan pengguna secara aman dan rahasia jaringan publik seperti internet dengan menggunakan pasangan kunci publik dan privat yang didapatkan dan distribusikan melalui pihak ketiga yang terpercaya. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Reni. Pada umumnya, arsitektur dasar dari PKI memiliki beberapa komponen, ada 5, yaitu yang pertama, sertifikasi authority atau CA, kedua, kebijakan keamanan security policy, yang ketiga, registration authority atau RA, sertifikat, yang keempat, sertifikat repository, yang kelima, subjek dari subscriber. Slide selanjutnya. Tanda tangan digital. Tanda tangan digital digunakan untuk mengecek autentikasi dari pihak yang membuat suatu dokumen. Proses penandatanganan digital suatu dokumen dilakukan dengan menggunakan kunci privat dari pihak yang membuat dokumen tersebut. Next. Public key sertifikat adalah suatu sarana yang memungkinkan public key dapat disimpan, didistribusikan, atau diteruskan melalui unsur media tanpa bahaya manipulasi yang tidak terdeteksi. Next. Nah, pada pengamanan arsip dengan PKI. Seperti yang bisa dilihat di sini pada gambar 1, skema pengamanan arsip digital. Pada skema di atas, pengguna yang ada dalam hal ini dapat berupa individu atau suatu bagian dari organisasi. Pertama-tama akan membuat sertifikat digital dengan cara mendaftarkan public key yang ia miliki beserta identitas lain yang dibutuhkan kepada RA. Nah, kemudian RA akan mengecek keabsahan dari identitas yang diberikan, dan apabila tidak terdapat masalah, maka selanjutnya RA akan memberikan public key dan identitas pengguna kepada si A untuk dibuat sertifikat dan selanjutnya ditandatangani oleh si A. Sertifikat yang telah ditandatangani oleh si A kemudian akan dikembalikan kepada pengguna yang bersangkutan. Pengguna tersebut selanjutnya dapat menyebarkan sertifikat yang ia miliki kepada pihak-pihak lain yang perlu berkomunikasi dengannya, termasuk juga kepada pihak penyimpan arsip. Selanjutnya, apabila pengguna ingin menyimpan arsip dokumen kepada penyimpanan arsip, pengguna tersebut pertama-tama harus menandatangani arsip dokumen tersebut dengan kunci privat yang ia miliki dan selanjutnya mengirimkan arsip dokumen tersebut kepada penyimpan arsip. Pihak penyimpanan arsip yang menerima arsip dokumen tersebut selanjutnya akan mengecek keabsahan dari tanda tangan digital yang tertera pada arsip dokumen dengan menggunakan public key pengguna yang ia peroleh dari sertifikat digital. Apabila semuanya benar dan sah, pihak penyimpan arsip selanjutnya akan menyimpan arsip tersebut dengan teknik pengamanan yang diatur dalam kebijakan keamanan organisasi yang bersangkutan. Apabila sewaktu-waktu arsip yang telah disimpan tersebut dibutuhkan oleh pengguna yang memilikinya atau pengguna lain yang membutuhkannya, maka pengguna tersebut harus terlebih dahulu mengirimkan pengajuan permintaan yang telah ditandatangani oleh pemilik arsip yang sah. Hal ini bertujuan agar pengguna yang mengajukan benar-benar telah memperoleh izin dari pemilik arsip yang sah. Selanjutnya, pihak yang menyimpan arsip akan mengecek keabsahan dari tanda tangan yang terdapat pada pengajuan permintaan tersebut. Apabila tanda tangan tersebut sah, maka pihak penyimpan arsip selanjutnya akan mengirimkan arsip minta beserta tanda tangan digital dari pihak penyimpan arsip. Pihak pengguna yang telah menerima arsip tersebut selanjutnya akan memeriksa keabsahan dari tanda tangan pihak penyimpanan arsip untuk memastikan keaslian dari arsip yang dikirimkan. Next.
Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas, maka kami mengambil kesimpulan bahwa pengguna PKI dalam pengamanan arsip digital dapat memberikan kemudahan dalam penyimpanan dan pengambilan arsip oleh pihak-pihak yang berhak dengan tetap menjamin keaslian dan keutuhan arsip tersebut. Next. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.